kenapa ngebela keluarga Cina. Kalau jelas-jelas. Jadi saya ada rasisme lagi nih kan. Kami menerima intimidasi, pengancaman dan tuduhan yang sangat keji oleh jaksa. Yaitu jaksa ini secara literally Pak ya, secara lisan mereka sebutkan. Jaksa bergerak menggunakan kacamata kuda yang hanya bisa maju tanpa lihat kiri kanan. Siapa yang ngomong gitu, Bu? Adi Mulyawan. Adi Mulyawan. Coba redaksinya gimana? Mas tadi? Jaksa ini ya, Bu ya. Oke, nanti orang kita panggil. Ada rekamannya? Coba diputar. Ada rekamannya? Tapi saya izin Pak, saya takut tentang kenapa boleh saya berikan kronologis. Karena dari pertemuan pertama yang saya minta di gedung Kejati yang saya supaya yakin bahwa itu benar jaksa, saya udah merasa diancam sehingga pertemuan kedua dan ketiga memang saya secara diam-diam Pak merekam. Nggak apa-apa. Kak Ibu dilindungi, Bu. Tapi saya takut. Jangan khawatir. Enggak. Kita pasang badan, Bu. Ada rekamannya jelas-jelas itu. Dia ngomong kayak begitu nggak benar tuh. Kita pengen denger dulu. Bisa? Iya, kita buka aja. Ini kan rakyat ngelihat kita, Bu. Gitu loh. Maaf Pak, takutnya nanti kami dituntut secara hukum nanti Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Salahnya nggak apa-apa kok. Iya Pak. Rapat DPR nih, yang memerintahkan dibuka rapat DPR. Kan pengaduan, Pak. Biar nggak ada yang sewenang-wenang lagi begitu. Itu bahasanya benar-benar ini. Sewenang-wenang, Pak. Bu, yang mengadu di sini kita dilindungi negara. Terima kasih Pak. Hukum, gitu loh. Jangan takut bicara yang benar. Itu bukan kami saja Pak, sebab aparat des itu, kelurahan segala macam itu didatangi semua, nggak bisa bilang nggak mau itu Pak. Ya makanya harus ngomong apa adanya. Kan mengadu ke sini kan susah payah sampai ke sini, gitu kan? Kita harus tahu benar apa yang terjadi, gitu kan? Terus pada waktu diperiksa saya, tapi nggak ada saksi kan, yang jaksa bernama Eko Yurisjanto itu mau ngajak saya berantem kayak gitu. Nggak apa-apa, sampaikan aja nanti kita panggil dianya, gitu loh. Itu saya ngomong. Jadi nggak semuanya juga salah, enggak. Tapi akibat ini semuanya akan diungkap. Nanti ini ya udah benar-benar. Yang punya bapak sebelah sana apa? Begitu lagi sampai semua yang punya direklamasi. Ibu bisa bayangin. Ya contoh itu di kantor kita pengacara akibat gratifikasi suap pengadilan tinggi Jakarta Pusat, ya harta istri dibawa semua. Padahal nggak ada kaitan, apalagi mama. Jadi saya ini bicara, saya sampingkan nih Bang Novi. Saya sampingkan suami. Ibu yang akan merasakan apa yang ibu alami nanti, itulah yang akan ibu hadapi. Nah ibu jangan sampai, maksud saya ibaratnya itu nyesel kemudian hari itu. Saya ini udah 18 tahun 17 tahun di Intel. Rata-rata orang melawan lah inilah dengar berita tanah, ujungnya nyesel di terakhir. Jangan sampai, bukan bahasa saya ini bahasa. Saya tuh sudah, kita tuh ngomong sampai ke titik oke karena 85 B itu tariknya gitu. Maksud saya jangan sampai terjadi penyesalan. Kenapa? Menghadapi penegakan hukum ini. Rata-rata itu saya juga, apalagi ibu minoritas bahasa Indonesia, saya tangkap semua sama aja. Nah tapi permasalahan ini akan ibu hadapi. Jangan sampai ibu banyak harta, saya katakan. Jangan sampai harta. Nah nanti masalah nanti apakah jadi kan, Pak sukarela Pak silakan, tapi Pak ya kan saya udah ngomong, demi Allah saya omongin Pak, tapi saya nggak terima yang itu aja 7 juta Pak karena selebak. Nah, nantilah kita bicara itu. Yang jelas dia
ini dulu. Kalau dia mau sudah. Kan Oke Bu, jelas, sudah jelas ya, cukup ya. Mungkin udah cukup ya, apalagi ada yang disampaikan lagi? Mungkin sudah ya, kita udah tahu lah, garis besarnya udah tahu. Ini punya tanah, lalu oleh Pemda dihibahkan, padahal bukan punya Pemda gitu kan, bukan punya Pemprov. Lalu diancam-ancam, diintimidasi sama tadi dua ini orang yang mengaku jaksa itu. Kita panggil semua, Kajatinya kita panggil, orang-orang itu kita panggil semua nanti, ya. Nanti saudara-saudara kita undang juga, ya. Saat ini mungkin kami belum melakukan upaya hukum karena kami belum mendapatkan ini, baru mendapatkan pelang pengajuan sertifikat kemarin, baru ditancepin di tanah itu sekitar Jumat kemarin Pak. Ya. Tapi kami sudah melakukan sanggahan kayak gitu di PPN. Ya, betul. Ya, betul. terima kasih Pak. Ya. Tapi kan yang nggak fair itu kan ada sengketa perdata lalu pakai tangan tipikor gitu kan untuk mengintimidasi Benar Pak. apa namanya pihak yang berseberangan. Ini kan nggak pas. Benar Pak. Sampai imbasnya itu Tambah lagi ada keluarga, Pak. intimidasi tadi kan, Iya, dipanggil Pak. di luar kantor, ada kata-kata yang tidak sesuai hukum begitu kan. Iya Pak. Izin Pak, iya jadi intimidasi itu bukan kepada saya atau Nofri saja Pak, sudah kepada lingkungan luar juga Pak. Ya kalau Penjaga perlu lahan saya- datang juga nanti, waktu nanti Kajatinya kita panggil, Pak Jamwas kita panggil, ya. Orang yang merasa pernah diintimidasi hadirkan ke sini Ya, nanti. penjaga lapangan saya yang merekam pembongkaran itu didatengin 2 orang Pak. Memang Ya. kita nggak tahu siapa, tapi ngomong kenapa ngebela-ngebela Oh, keluarga Cina. kalau Pak. jelas-jelas Jadi saya, ada rasisme lagi nih kan. jadi sampai tadi di rekaman tadi juga ada, jangan sampai ada penyesalan menghadapi penegak hukum, apalagi kan ibu minoritas. Oh, Saya- ada omongan minoritas begitu. Saya Astagfirullahaladzim. ini lahir di Palembang Pak, saya anak daerah, saya warga NKRI. Astagfirullahaladzim. Saya malah lebih bisa bahasa Jawa dan Sunda. Saya nggak ngerti sama sekali bahasa Iya. Mandarin. Iya, Saya iya. nggak punya saudara di Cina, jadi saya nggak tahu kenapa itu harus dibawa-bawa gitu loh Pak. Kita kan Iya. negara modern Pak ya. Udah tenang Bu, ya kita sikapi secara serius dan tegas ini yang begini-beginian. Ya. Oke, ada cukup ya Bu? Karena masih ada lagi yang dari Arun nih. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya tenang, pokoknya nanti intinya yang ini nanti kita panggil Kajatinya, kita panggil 2 orang yang tadi ya kan ya, dan juga kalau bisa Bapak Ibu hadirkan orang-orang yang mengaku pernah diancam, diintimidasi, biar langsung ketemu aja nanti.